Salam jumpa dengan channel Actis Crew. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak ada halangan dalam melaksanakan aktivitas. Walaupun saat ini kondisi COVID belum berlalu, semoga kita semua terlindung dari paparan COVID-19. Dan kita harapkan semoga COVID segera berlalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sebuah alur cerita film yang berjudul Insyaallah. Film yang diproduksi di Kanada, disutradari oleh Anes Barbula Valid, kemudian dibintangi oleh Evelyn Brosu. Ceritanya mengenai seorang dokter yang bertugas di Ramallah, Palestina, di sebuah rumah sakit khusus ibu hamil dan melahirkan di bawah pengawasan PBB. Sementara dia sendiri yang bernama Chloe tinggal di sebuah apartemen di Yerusalem, di mana dia berkawan dengan seorang aparat keamanan Israel yang bernama Ava. Di sisi lain, di sisi Palestina, dia juga berkawan akrab dengan Ra dan keluarganya yang merupakan warga Palestina dan juga anak-anak di lingkungan sekitarnya. Dia banyak menghadapi persoalan selama bertugas di sana karena menyaksikan bagaimana kondisi baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina. Langsung saja kita mulai dengan alur cerita filmnya. Adegan dimulai dari seorang anak yang berjalan di sebuah kota di Israel. Kemudian tidak sengaja ada yang lewat tersenggol oleh anak perempuan yang menenteng tas berwarna hitam. Si anak kemudian melihat burung yang sedang dijual di situ. Tak lama kemudian terdengar sebuah ledakan. Ledakan dilanjutkan dengan orang-orang yang sedang minum-minum di kafe atau tempat minum-minum. Kemudian ada dua orang yang pulang. Dua orang itu adalah Chloe dan kawannya Ava. Adegan selanjutnya adalah Chloe berangkat kerja atau berangkat bertugas di rumah sakit, keluar bersama Ava yang bertugas sebagai petugas keamanan. Kemudian Chloe sampai rumah sakit. Ternyata di rumah sakit sedang ada penggeledahan oleh aparat keamanan Israel. Kemudian dia pulang. Sebelum pulang dia ada singgah ke tempat fotokopi untuk suatu keperluan, dan di situ melihat atau bertemu dengan Faisal yang merupakan saudaranya Ran. Dia melihat Faisal sedang memperbanyak poster-poster seruan perjuangan warga Palestina melawan Israel. Kemudian dia singgah juga di tempat pembuangan sampah di mana Ran kawannya itu berada di situ untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Di situ juga ada adegan di mana Chloe bercanda dengan Yusuf Yusuf seorang anak yang berada di situ. Yusuf dengan sepatunya seolah-olah menelpon Perdana Menteri Israel. Kemudian Chloe menyautnya. Tak lama kemudian terdengar sirene. Akhirnya mereka berlarian. Sirene itu berasal dari pihak keamanan Israel. Kemudian Chloe menumpang ke rumah Ran. Disitulah dia menyaksikan siaran televisi. Ternyata sirene itu karena adanya penyerangan dari pihak Palestina ke perumahan Israel di Bet Shomron. Ada tayangan televisi yang menceritakan atau mengabarkan tentang kejadian tersebut. Selama di rumah Ran, Chloe menyaksikan diantaranya Ran yang menelpon suaminya Ziad yang sedang ditahan menunggu vonis. Kemudian di situ ada juga si Faisal Faisal saudaranya Ran yang sedang menemani Shafi. Shafi adalah anaknya Ran yang mengalami gangguan mental. Sementara digambarkan juga ada anak-anak muda atau anak-anak yang bakar jagung untuk merayakan penembakan ke pemukiman Israel. Sementara
malam itu juga pihak keamanan Israel mengumpulkan para laki-laki Palestina untuk diinterogasi terkait adanya penembakan ke pemukiman Israel. Semua orang termasuk Faisal dan juga Imad, saudaranya Ran. Di situ kepada Imad, petugas keamanan Israel menanyakan tentang apakah ada senjata dan apakah senang dia adanya penembakan tersebut. Kemudian si Afa juga tetap melaksanakan tugasnya, melaksanakan pemeriksaan kepada orang-orang di sekitar situ. Kemudian adegan selanjutnya ada pembicaraan antara Chloe dan Afa ya di apartemennya ya terkait bagaimana tugas Chloe di rumah sakit itu menghadapi warga Palestina, demikian juga Afa. Pada prinsipnya Afa sendiri juga memang berat tugas di perbatasan, harus melaksanakan tugas seperti itu. Kalau boleh memilih, dia sebenarnya lebih suka mungkin bertugas di tempat lain, tidak di situ. Tapi apa boleh buat, karena penugasannya di situ, dia hanya melaksanakan tugas. Pada intinya mereka membahas permasalahan ya sebagai manusia mungkin melihat kondisi seperti itu tentu ada rasa yang sedih. Namun dalam sisi lain, karena Afa sendiri juga bertugas sebagai aparat keamanan Israel yang harus melaksanakan tugas sesuai yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya ada adegan lain di mana Chloe dan Afa berangkat kerja. Kali ini Afa menenteng senjata laras panjang, maka Chloe memberi kode kepada Afa agar menurunkan senjatanya agar tidak terlalu mencolok. Kemudian Chloe sampai juga di rumah sakit. Di situ sudah banyak perempuan atau ibu-ibu yang hamil dan melahirkan yang menunggu untuk mendapat perawatan. Namun sayangnya saat itu rumah sakit harus tutup lebih cepat sehingga banyak ibu-ibu yang tidak bisa terlayani. Kejadian berikutnya seperti biasa, Ran mengumpulkan barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah atau TPA. Itu juga ada anak-anak yang mencari barang-barang bekas dan menemukan sebuah majalah porno ya. Di situ ada Yusuf ya, ada juga Safi, ada juga berada di situ. Tak lama kemudian Chloe juga menyusul ke tempat itu dan menyaksikan ada kendaraan militer Israel yang melakukan patroli. Yusuf mengejar kendaraan itu, juga Safi. Chloe berhasil mencegah Safi untuk mendekati mobil itu, tapi sayang Yusuf nekat memanjat bagian depan mobil dan akhirnya terlindas oleh mobil tersebut. Kematian Yusuf tentu menimbulkan kemarahan dan simpati kepada warga Palestina, di mana mereka mengadakan arah-arahan untuk membawa Yusuf ke tempat peristirahatannya terakhir. Sementara Syafi berada di sebuah bangunan, dia seperti sedang merenungkan sesuatu. Kondisi itu tentu tidak begitu nyaman atau mengusik ketenangan bagi Chloe, karena di depan matanya sendiri dia menyaksikan seorang anak yang ditabrak dan terlindas oleh truk militer Israel. Sebagai curahan hati, dia menghubungi ibunya di Quebec, Kanada, untuk menyampaikan segala sesuatu yang dialaminya selama bertugas di Palestina atau di Israel. Selanjutnya seperti biasa, Ran juga masih tetap mengumpulkan barang bekas di tempat pembuangan sampah. Chloe juga mendatangi Ran sebagai kawan untuk memberi semangat ya atas perjuangan Ran mengumpulkan uang dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas di tempat sampah. Adegan berikutnya pada saat Chloe mau pulang, ternyata di jalan jumpa dengan Faisal yang mengendarai mobil. Dia akan menuju ke suatu tempat dan Chloe ditawari untuk ikut menumpang di mobilnya Faisal. Ternyata yang dilakukan Faisal adalah menempelkan poster di sejumlah tempat terkait dengan
kematian Yusuf. Chloe sendiri ikut membantu dalam penempelan poster tersebut. Ternyata walaupun kondisi konflik di Palestina masih beruntung juga ada tempat hiburan musik ya, walaupun tempatnya tidak terlalu besar dan tersembunyi, paling tidak bisa memberikan hiburan. Faisal mengajak Chloe ke tempat tersebut. Kemudian pulangnya juga sempat bertemu dengan warga sekitar. Sementara Dr. Michael selaku pimpinan rumah sakit tempat Chloe bertugas mempertanyakan keterlibatan Chloe saat pemasangan poster perjuangan warga Palestina, karena Chloe bertugas sebagai petugas kesehatan, tidak termasuk dalam kegiatan politik. Sementara ada adegan di mana Safi yang memakai pakaian Superman mendapatkan sebuah barang elektronik, mungkin MP3 player ya. Dia bangga dengan kostumnya seperti itu. Adegan berikutnya terlihat Ren berjoget ria di depan TV, menyaksikan siaran, ada semacam siaran idol ya di TV. Dia bahagia di rumahnya sambil joget-joget, sementara Chloe hanya menyaksikan dengan senyum. Dilanjutkan dengan Chloe dan Ran tidur satu tempat tidur di rumahnya Ran. Berikutnya ada adegan Chloe dan Ava minum bir bersama di sebuah tempat minum seperti biasanya, karena mereka untuk melepas penat biasanya minum-minum di tempat tersebut. Berikutnya Chloe diajak keluarga Ran untuk mengunjungi kampung halamannya yang sudah lama ditinggalkannya. Tak lupa mereka juga berpamitan kepada Ava, dan Ava melepas kepergian mereka dengan senyum. Akhirnya mereka sampai juga ke kampung halamannya yang sudah rata dengan tanah. Mereka mengenang semasa rumahnya masih berdiri di situ, di mana kamar-kamarnya posisinya seperti itu. Mereka sambil duduk-duduk di situ, mengenang masa-masa kondisinya masih normal pada waktu itu. Ada adegan di mana Faisal merasa cukup emosi karena untuk datang ke kampung halamannya aja harus meminta izin kepada petugas keamanan Israel. Suratnya ditunjukkan kepada Chloe sebagai protes karena Chloe berkawan dengan Ava yang seorang petugas keamanan Israel. Berikutnya Ava mengajak Chloe untuk mengunjungi tempat hiburan di Tel Aviv. Mereka berdua dugem di sana sampai kemudian tertidur di sebuah pantai. Terbangun karena ada dering telepon yang ternyata dari Ran yang mengabarkan bahwa dia dalam perjalanan ke rumah sakit karena akan melahirkan dan tidak bisa melahirkan normal karena kondisi janinnya janin dan rahimnya yang mengalami kesulitan untuk melahirkan. Sayangnya mobil yang membawa Ran kesulitan untuk mencapai rumah sakit karena ada pemeriksaan oleh petugas keamanan dari Israel. Walaupun Faisal sudah mendesak ke petugas tersebut, tidak diizinkan. Demikian juga pada saat Chloe sudah sampai mendesak petugas keamanan Israel, ternyata tidak bisa diizinkan. Akhirnya Chloe melahirkan di mobil tempat dia mau dibawa ke rumah sakit dengan disaksikan oleh Safi dari luar mobil. Sayang sekali kelahiran itu tidak berjalan dengan lancar. Bayi memang lahir tapi sayangnya dalam keadaan meninggal dunia. Ini tentu saja sangat mengecewakan baik bagi Ran sendiri maupun Chloe. Chloe sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan menyaksikan keluarga besar Ran juga sama. Ibu Ran terlihat hanya bisa berdoa dengan tasbihnya. Tapi Chloe tetap harus menjalankan tugasnya. Dia pergi juga hari itu bertugas ke rumah sakit tempat dia bertugas. Pada saat jumpa Dr. Michael,
Chloe dapat kabar kalau suami Ran, yaitu Ziad, ternyata divonis 25 tahun penjara. Ini tentu sangat memukul Ran yang baru saja kehilangan bayinya. Sementara Ran tetap beraktivitas seperti biasa, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Chloe juga tetap setia menemani Ran karena kondisi Ran sebenarnya belum sembuh benar dari pasca melahirkan anaknya. Makanya Ran tetap dibawa ke rumah sakit untuk selalu diperiksa oleh Chloe. Pada saat posisi diperiksa itulah ada adegan di mana Ran mengumpat atau menyumpah kepada Chloe karena gara-gara Chloe terlambat datang, bayinya tidak bisa diselamatkan. Chloe juga merasa tidak bersalah mempertahankan diri. Memang kejadian seperti itu mungkin memang sudah jalannya, jadi tidak bisa dihindari seperti itu. Pada saat diperiksa oleh Ava, terlihat bahwa Chloe di wajahnya terpancar sedang mengalami kesedihan atau kekecewaan yang sangat mendalam. Sehingga ditanya kondisinya seperti apa, Chloe bilang baik-baik saja. Berikutnya merupakan adegan yang pertama kali muncul di film. Seorang perempuan berambut panjang menenteng tas berwarna hitam berkunjung ke sebuah kafe untuk memesan kopi. Tak lama kemudian terdengar ledakan yang merupakan ledakan bom bunuh diri. Chloe menyaksikan akibat dari ledakan tersebut, sementara Ava juga melaksanakan pemeriksaan karena seperti biasa setelah terjadi penembakan atau ledakan tentu aparat keamanan Israel akan melakukan pemeriksaan kepada warga Palestina. Di rumah Ran terlihat Faisal sangat sedih melihat tayangan televisi di mana dikabarkan bahwa yang melakukan bunuh diri adalah Ran. Chloe tidak kalah sedihnya karena sahabatnya itu ternyata yang melakukan bom bunuh diri itu. Sementara Safi terlihat sedang mengetuk-ngetuk tembok perbatasan yang membatasi wilayah Palestina dan Israel untuk membuat lubang, dan dia mengintip ke dalam wilayah Israel. Dia berucap, ada pohon besar dan ada juga pohon kecil. Pohon besar dan pohon kecil itu ternyata bisa tumbuh secara bersamaan tanpa saling mengusik. Maknanya tentu ini sangat dalam bagi apa yang sedang terjadi di Israel dan Palestina. Sementara dari yang ditangkap oleh keluarga Ran maupun Chloe bahwa Ran melakukan bunuh diri demi bisa bertemu dengan anak bayinya yang tidak berhasil diselamatkan nanti di surga. Insya Allah. Demikian alur cerita film yang berjudul Insya Allah. Semoga bisa memberikan nilai positif bagi kita semua.